Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Andran Bintara Dianto, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan program studi Teknik Mesin nomor induk mahasiswa 25011195396 pada hari Jumat 12 September 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Taliwan dengan materi dasar program keahlian atau DPK alat ukur jangka sorong. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Negeri 1 Taliwang. TIGER, tiger, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Baik, di sini Bapak akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir atau enggaknya? Ahmad Wahyudi, Bapak Rul, Imran Mubarak. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan yang saya teknik stop atau merefresh pikiran kita. Posisikan badan kalian dengan duduk yang baik dan benar. Setelah itu letakkan tangan di paha. Setelah itu pejamkan mata, tarik napas yang dalam, terus hembuskan dan teriak sekeras-kerasnya. Paham ya? Oke, saya mulai. Tarik napas yang dalam, keluarkan. Oke, tarik napas yang dalam, keluarkan. Selanjutnya adalah saya akan memberikan pertanyaan yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya. Kira-kira materi apa yang kalian pelajari minggu lalu? Saya Pak, K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, terima kasih karena K3 itu adalah sangat penting dan mungkin kalian sudah paham apa itu K3. Oke, selanjutnya adalah di sini saya akan menampilkan yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang berkaitan dengan jangka sorong. Nah, oke, sebelumnya kalian sudah pernah melihat jangka sorong apa belum sebelumnya? Ada yang sudah atau belum? Ada yang sudah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah atau belum? Seperti ini ya. Kalian lihat dulu. Yang pertama adalah ini adalah jangka sorong seperti ini. Terus tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan fungsi jangka sorong. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis jangka sorong. Yang ketiga, peserta didik memahami fungsi dan bagian-bagian jangka sorong. Yang terakhir atau yang keempat, peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan akurat ya, secara mandiri atau secara akurat, sehingga itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini itu ya. Terus selanjutnya ada yang tahu nggak fungsi kegunaannya jangka sorong? Mungkin yang sudah pernah lihat ya, mungkin menggunakan mungkin ya. Ada yang tahu nggak sedikit aja penggunaan fungsi kegunaan jangka sorong? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Apa? Diameter benda. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membagikan pretest. Pretest ini adalah untuk mengetahui pemahaman kalian sebelum memasuki materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, silakan belakang. Ada yang belum kebagian? Ada yang lebih? Oke, silakan kalian kerjakan semampu kalian aja. Nanti kalau sudah selesai baru dikumpulin. Ada yang kesulitan? Nggak ada ya? Oke. Jangan keburu-buru, masih panjang waktunya. Dicek lagi ya. Dicek lagi. Jangan keburu-buru dikumpulin. Dicek lagi.
Oke, baik. Untuk pengerjaan pretest sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi, di sini Bapak akan membagikan modul ajar atau bahan ajar buat kalian agar pada saya menyampaikan bisa kalian baca. Ya. Sini ya, masuk. Bisa kalian lihat di situ. Oke. Yang pertama, pemaparan materi. Yang di sini silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Di sini ada dua benda alat ukur, ada dua jenis alat ukur sama benda kerja. Kalian perhatikan. Oke. Jika sudah kalian perhatikan, pernahkah kalian menggunakan alat ukur sebelumnya? Ada yang sudah pernah menggunakan alat ukur sebelumnya? Ada Pak penggaris. Penggaris. Ya, Apa fungsinya untuk penggunaan penggaris tersebut? untuk menggambar teknik. Untuk menggunakan gambar teknik. Ya. Oke. Terus untuk yang pertanyaan kedua, alat ukur manakah yang sesuai untuk pengukuran dari benda tersebut yang ada di sini? Mana yang sesuai? Jangka sorong. Jangka? Jangka sorong. Oke. Di sini materi yang saya sampaikan adalah yang pertama pengertian dari jangka sorong sendiri. Jadi kalian harus tahu tentang pengertiannya terlebih dahulu dari jangka sorong. Kemudian yang kedua fungsi dari jangka sorong. Jadi juga kalian bisa tahu fungsi kegunaannya jangka sorong itu tersendiri. Kemudian bagian-bagiannya jangka sorong. Nah, jadi kalian juga harus tahu bagian-bagian jangka sorong itu apa saja nama-nama yang ada di sini. Seperti itu ya. Terus yang nomor 4, jenis-jenis jangka sorong. Terakhir, prinsip kerja atau cara membaca jangka sorong. Bisa kalian perhatikan juga, di sini adalah pengertian. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang, sama seperti penggaris. Namun, kemampuannya itu jauh lebih tinggi daripada penggaris. Jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar. Ini diameter luar ya. Ini diameter luar, kemudian ini dalam, ini kedalaman. Itu yang harus kalian perhatikan. Terus jangka sorong sendiri itu panjang maksimal di sini 20 cm. Seperti itu. Nah, jangka sorong pun tidak bisa dan juga tidak bisa untuk mengukur benda besar. Contohnya lemari. Kan tidak bisa ya. Fungsi dari jangka sorong. Yang pertama, mengukur diameter luar. Di sini saya ambil salah satu contoh benda kerja yaitu menggunakan piston ya. Kalian perhatikan di sini yaitu pengukuran dalam. Pengukuran dalam caranya seperti ini, itu harus dimasukkan dalam sini. Baik. Itu cara untuk pengukuran luar. Kalau yang dalam itu posisinya ada di sini. Jadi maksimal seperti ini. Oke, paham ya? Terus untuk yang selanjutnya kedalaman. Jadi kita ukur di sini. Sampai maksimal. Seperti ini. Paham ya? Terus selanjutnya ketebalan kaca ini. Jadi maksimal. Jangan di ujung lah ya. Kalau begini berarti salah. Jadi harus di ujung seperti ini. Ini ketebalan. Paham ya? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai dengan bagian-bagian dari jangka sorong. Bisa kalian lihat juga di modul ajarnya yang Bapak bagikan barusan. Yang di sini ini namanya rahang atas tetap. Kalau yang ini rahang atas geser. Kenapa kok geser? Karena bisa bergerak atau bisa digeser seperti ini. Kalau misalnya di tengah itu berarti pengukuran dalam. Terus selanjutnya di sini itu namanya rahang bawah. Kalau yang ini namanya rahang bawah geser. Sama kayak di atas sebelumnya. Kalau di sini untuk pengukuran luar. Nah, fungsinya yang tetap ini untuk menahan benda kerjanya sehingga tidak bergerak. Kemudian dimasukin. Nah, itu tadi yang barusan saya jelasin tadi seperti ini. Jadi yang ukuran tetap ini kan untuk menahan. Ini kan menahan ini. Kan menahan, kemudian digeser. Seperti itu. Jadi menetap. Namanya tetap kan. Terus selanjutnya di sini ada namanya benda kerja. Saya ambil contohnya ini tadi, benda kerja. Terus ini yang atas, ini namanya pengunci. Fungsinya pengunci adalah agar pergerakan atau alat yang ada di sini tidak bisa tergeser. Kalau misalnya ini tidak saya kunci, sudah kita ukur, tetapi kita lupa untuk mengunci. Kira-kira hasilnya bisa berubah atau enggak, atau tergeser tak?
Bisa ya? Geser ya. Bisa ya. Sehingga pengaruh untuk hasil yang kita sajikan. Terus selanjutnya di sini ada yang besar. Di sini ini namanya skala utama ya. Ini di sini skala utama, kemudian yang bawah atau yang kecil ini namanya skala nonius. Skala utama dan skala nonius ini adalah angka untuk mengetahui hasil pengukuran benda kerja secara presisi dan akurat seperti itu. Dan kalau di teknik mesin sendiri ini biasanya menggunakan satuannya yaitu milimeter. Ingat-ingat loh ya. Terus di sini ini namanya tangkai pengukuran kedalaman. Ya ini tadi yang sudah saya praktekkan. Seperti ini caranya. Jadi harus maksimal di benda kerjanya seperti ini. Ini untuk mengukur kedalaman. Paham ya? Oke. Itu adalah nama-nama bagian-bagian jangka sorong beserta bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Bisa kalian perhatikan juga di sini yaitu jenis-jenis jangka sorong. Jenis-jenis jangka sorong yang pertama ini jangka sorong finer atau manual. Ya ini yang namanya manual atau finer ya ini ya, bisa kalian perhatikan. Terus yang kedua alat ukur dial atau analog. Cuma bedanya di sini dia memiliki bentuk lingkaran. Cara membacanya dia memiliki arah jarum jam berputar. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hasilnya baru untuk mengetahui angka yang kita tentuin di sini 0,5 atau 10 dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ini jangka sorong digital. Nah, caranya lebih simpel dan lebih praktis karena apa? Sudah jelas banget di sini bentuknya ada layar di sini. Kalau kita menggunakan benda kerja sudah kita ukur, maka hasilnya sudah otomatis keluar di sini. Itu yang dimaksud dengan jangka sorong digital. Paham ya? Itu adalah salah satu jenis-jenis jangka sorong pada pembelajaran hari ini saya sampaikan itu. Baik, prinsip kerja. Prinsip kerja atau cara membaca jangka sorong ya. Bisa kalian lihat di depan. Di sini kalian perhatikan di skala utama, kemudian di bawah ini adalah skala nonius. Kalian lihat di sini angka nolnya. Angka 0 ini menuju ke mana? Di antara antara ini. Di bawah ini. Jadi kita tahu dulu di skala utama dulu, kita lihat dulu ya. Skala utamanya di sini 2, di sini kan ada 3. 2 ini adalah untuk kalau di belakang atau 20 ya, 20. Kemudian di sini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini angka 0 ini itu ada di tengah-tengah 4 sama 5. Sehingga kita ambil di sebelumnya yaitu 4. Jadi ketemunya 2,4 seperti itu. Terus skala noniusnya ini saya menggunakan contohnya yaitu cm ya. Saya menggunakan contohnya yaitu satuannya adalah cm. Skala noniusnya di sini 2,1 dikali 0,01. Kemudian untuk total hasilnya itu adalah 2,4 di skala utama. Kemudian ditambah 0,021 dari hasil perkalian antara 2,1 dikali ini. Ketemunya kan ini. Kemudian 2,4 ditambah 0,021 ketemunya 2,421 cm. Seperti itu. Itu adalah cara untuk membaca jangka sorong. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya di sini cara untuk mengukur mana yang baik, benar, mana yang salah. Baik itu dari pengukuran luar, dalam, sama kedalaman. Kalau misalnya posisinya yang betul, itu tadi ya. Kalau misalnya kita ngukur, ini adalah posisi yang benar. Soalnya posisi benar itu ada di tengah-tengah. Ya, paham ya? Di sini. Oke? Paham ya? Kelihatan kan? Kalau misalnya posisinya yang salah bagaimana? Kalau misalnya kalian ngukur dengan posisi yang salah seperti ini. Karena di ujung, acuannya ada di sini. Terus untuk mengukur kedalaman ya ini untuk dalam ini untuk pengukuran dalam ini kelihatan ya? Ya kelihatan ya. Oke baik. Terus selanjutnya untuk pengukuran kedalaman kerja yang ada di sini atau lubang ya, atau disebut dengan kata lubang. Sehingga di sini untuk diukur di sini. Nah ini untuk pengukuran benda kerjanya. Paham ya? Baik. Mungkin itu sih yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kira-kira kalian paham nggak
materi yang saya sampaikan barusan. Paham. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah kita akan pembagian kelompok. Nah, pembentukan kelompok, perhatikan untuk meja yang depan geser ke belakang, yang belakang maju. Oke, silakan. Selanjutnya di sini saya akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kalian bisa baca keterangannya di sini. Setiap masing-masing satu. Kemudian nanti di sini ada nama kelompok, nama sama kelas. Terus setelah itu saya akan membagikan benda kerjanya. Untuk nama kelompok sesuai dengan benda kerja yang kalian gunakan. Baik, untuk yang kelompok 1 yaitu roda gigi. Kemudian untuk kelompok 2 itu adalah piston. Terus untuk yang terakhir kelompok 3 yaitu silinder blok. Ditulis di LKPD-nya. Baik, setelah itu saya juga akan membagikan kertas manila. Kertas manila ini nanti hasil pengukuran kalian untuk dipresentasikan nanti di depan atau yang kita sajikan. Tulis nama kelompoknya, nama dan lain kelasnya. Oke, silakan kalian kerjakan. Setelah itu kalau misalnya kalian nggak paham, tanyakan ya. Oh ya, lupa. Nanti di sini saya akan membagikan lagi sheet note. Sheet note ini nanti fungsinya adalah untuk kalian tulis di akhir nanti, tulis di akhir pada saat mengakhiri pembelajaran nanti. Oke, silakan dikerjakan yang teliti. Setelah itu dikunci dulu, kemudian dilihat, dibaca berapa hasilnya, ketemunya berapa. Coba lihat. Kalau sudah dikunci, lepas saja benda kerjanya nggak apa-apa. Yang penting sudah dikunci. Ya, 45. Terus skala noniusnya mana yang paling lurus antara skala nonius sama utama, cari yang paling lurus berapa. Kemudian tunjukkan lagi ke saya, benar atau enggaknya. Nanti saya bantu. Sudah semua? Ya. Ya. Oke, sudah semua apa belum? Kalau sudah selesai, sebelum kita presentasi atau menyajikan hasil ke depan, ikutin arahan dari saya, duduk posisi yang baik dan benar kembali. Kita melakukan ice breaking agar kita tetap rileks seperti itu. Oke? Ice breakingnya yang sudah kita sepakati di awal. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Karena kita sudah rileks, tenang, pikiran sudah fresh. Untuk presentasi yang pertama, urut apa random? Kita akan melakukan gini aja. Oke, di sini ada nomor undian. Nomor undian ini nanti siapa yang akan presentasi pertama, kedua, dan ketiga, tapi secara random. Yang ngambil ini saya tunjuk
ketua kelasnya gitu. Nanti dibuka, ditunjukkan ke temannya gitu. Untuk ketua kelasnya maju dulu sebentar, maju. Ketua kelas. Bentar. Tiga. Oke, berarti kelompok 3 berarti presentasi pertama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok Piston ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Nabila Usbadila. Di sebelah saya Mahrus Apip, Bapak Hrul, Yogi Cahniago, Imran Mubarak, Saputra Ardiansyah. Oke, kami di sini ingin menjelaskan hasil perhitungan yang kita diskusikan tadi di meja kita masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas fungsinya dulu. Pertama, fungsinya itu yang akan dijelaskan oleh Yogi. Ini fungsi jangka sorong, fungsi rahang dalam untuk mengukur bagian dalam benda kerja. Ini seperti ini. Selanjutnya, rahang luar untuk mengukur bagian luar benda kerja. Oke, kita akan menjelaskan hasil perhitungannya. Yang pertama, ada 3 bagian. 1 rahang luar, 2 rahang dalam, 3 kedalaman. Yang pertama, rahang luar. Catatannya, kita memakai satuan 0,05 mm. Rahang luar. Kita mendapatkan skala utamanya yaitu 5, 50. Dan skala noniusnya itu 1,0. Kita ubah menjadi 10 karena satuannya 0,5 meter, 0,05 mm. Kemudian rumusnya yaitu SU ditambah SN. Kita tambah hasil perhitungannya yaitu 50 ditambah 10. Jadi 50,10. Kemudian rahang dalam. Rahang dalamnya skala utamanya kita dapat 4,5 menjadi 45. SN-nya 40. Kemudian SU ditambah SN. 45 ditambah 40 menjadi 45,40. Lalu kedalamannya. SU skala utamanya itu kita dapat 31 karena satuannya di sini tuh karena sehabis 30 ada sejajaran dengan skala noniusnya menjadi 31. Kemudian skala noniusnya kita dapatkan yang sejajarnya di 51. Menjadi SU ditambah SN 31 tambah 51 menjadi 31,54. Itulah hasil perjumlahan kami atau perhitungan kami. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, terima kasih. Atau dari Mungkin ada yang kelompok mau ditanyakan dari 3? kelompok 1 maupun kelompok 3, silakan. Silakan. Baik, apakah selama kalian mengukur benda tersebut, adakah kendala yang didapat atau kesusahan? Baik, sebelumnya pertanyaannya cukup menarik. Kesusahan apa tidak? Ya tentulah kesusahan, namanya juga perhitungan atau penjumlahan. Tapi kita semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kelompok kita. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, silakan. Ayo, sebelumnya dari kelompok 1 ada yang mau tanya? Oke. Oke deh. Sekian dari kelompok Piston. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bagi buat kalian semuanya. Jadi pengukuran jangka sorong itu kalian sudah melakukan dengan maksimal mungkin sehingga alat ini bisa kalian gunakan pada saat di dunia kerja yang akan datang. Itu. Saya akan membagikan sebuah post-test atau soal kembali. Post-test ini adalah soal hasil dari belajar kalian hari ini tadi. Seperti itu ya.
Nggak ada ya. Oke, silakan kerjakan postesnya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan Oke, udah. postesnya. Selanjutnya adalah kita akan refleksi. Refleksi yaitu tadi saya Bapak tadi sudah memberikan stick note ya di sebelumnya tadi kan. Stick note, silakan kalian tulis hasil dari pembelajaran hari ini. Bebas, terserah kalian. Setelah itu stick note itu tadi yang sudah Bapak bagikan ditempelkan di papan tulis. Ditulis dulu, nanti setelah selesai baru nanti ditempelkan di. Kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di papan tulis. Sudah? Sudah semuanya ya? Oke, kemudian saya meminta 2 siswa untuk maju ke depan untuk membacakan refleksi dari teman-temannya semuanya. Mungkin siapa aja bisa bebas. Siapa aja yang mau maju. Ayo silakan. Satu. Oke. Baca. Yang pertama ada dari Pilih kata-kata refleksi yang sangat enak gitu. Bebas. Mana-mana. Baca mana-mana. Silakan baca hasil refleksi dari teman-temannya. ternyata jangka sorong itu asik. Yogi Caniagung. Ternyata jangka sorong itu asik. Oke, mantap. Asik ya. Jangka sorong itu asik katanya. Oke. Ada lagi? Tidak ada apa. Baca mana-mana. Imran Mubarak, senang dan penyimpulan materi pelajaran Pak mudah dimengerti. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja sih eh dari kalian. Terima kasih. Leng. Selanjutnya saya akan menguras kembali materi selanjutnya di pertemuan berikutnya yaitu mikrometer. Oke? Sehingga untuk hari ini sudah jangka sorong sehingga baik belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, posisikan badan kalian seperti semula lagi, rilekskan lagi pikirannya, badan dan lain sebagainya. Oke, kalau posisi sudah duduk dulu, tenang dulu. Sebelum kita akhiri, marilah kita ice breaking dulu bentar ya, ice breaking biar tetap fresh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita berdoa dulu. Mungkin dari ketua kelas bisa pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita pulang pastikan dulu sampah yang ada di sekitar kalian sudah bersih. Kalau sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.